Shalom saudara terkasih, apa kabar? Wow, semua jemaat yang terkasih Tuhan, saat ini dahsyat luar biasa. Kita percaya kita semua orang-orang yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Untuk itu mari setiap kita persiapkan hati kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh merasakan Tuhan kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan menikmati kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi setiap kami Tuhan yang datang pada
kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu yang maha kudus. Karena sebab Engkaulah, hanya Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Hanya Engkau Allah kami satu, tiada Allah lain di hidup kami. Dengan segenap hati kami Tuhan, biarlah mulut kami terus Tuhan menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, dengan keras sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini adalah luar biasa. Masih siap bersuka cita saudara terkasih? Amin ya. Kita percaya satu hal ya, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mungkin saat ini kita banyak pergumulan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya satu hal, Tuhan Yesus sanggup. Ada amin? Ada amin? Amin. Mari kita angkat satu pujian, Allah sanggup. Haleluya. Mari bagi Tuhan. Apa yang telah
pasti sanggup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami akan menyampaikan sedikit informasi untuk persembahan, baik persembahan misi, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan. Saudara terkasih, jemaat yang terkasih boleh menyampaikan kepada setiap masing-masing gembala atau ketua CS di wilayah masing-masing. Atau saudara terkasih boleh mentransfer persembahan kita di nomor rekening yang di bawah ini. Terima kasih. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya satu hal. Hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Untuk itu, setiap hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Untuk setiap kita datang kepada Tuhan lebih lagi, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus.
teramat baik. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa. Setiap hidup kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Pendeta Timotius Sudi. Bila kiranya Tuhan Engkau mengurapi hati hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataannya Tuhan, biarlah semua Tuhan karena kuasa-Mu dan berasal daripada-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap hati pikiran kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Pagi hari ini kita berjumpa kembali lewat satu ibadah online. Kita kembali datang di dalam hadirat Tuhan. Situasi kondisi tidak bisa merubah apapun, tidak bisa mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Dan karena itu mari saat ini pagi ini kita siapkan diri kita untuk dengar firman. Setelah tadi worship leader, singer, para pemain musik, tim praise and worship yang luar biasa sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah kita menyembah memuliakan nama Tuhan. Dan tiba bagi kita untuk kita mendengar firman. Biarlah kebenaran firman yang kita dengarkan menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Karena saudara harus tahu Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan hanya dari roti saja tetapi dari firman. Karena firman memberikan hidup yang lebih hidup. Kira-kira begitu. Baik, saudara, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara tolong garis bawahi ayat 32 ini dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kalau orang itu mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tentu bukan hal seperti itu yang dia cari dalam hidupnya. Kita akan lihat seperti apa anak Tuhan, hamba Tuhan, orang kepunyaan Tuhan, apa yang dia cari, apa yang dia fokuskan dalam hidupnya. Kemudian akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara perhatikan, makan, minum, pakai dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya dan saudara adalah orang yang mengenal Allah, dikenal oleh Allah. Tentu yang kita cari berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Kenapa? Karena Tuhan memastikan kepada kita bahwa Bapa kita di sorga tahu kita memerlukan semua itu. Jadi mulai sekarang belajar untuk tidak punya mental pengemis kepada Bapamu sendiri. Amin. Untuk mencari sesuatu yang dia kehendaki, soal makan, minum, dan pakai, dia akan sediakan bagi hidup. Nah, ayat 33 ini menarik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik, puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapak Ibu, saya memberikan tema buat kita pagi hari ini dengan firman yang telah kita baca bersama-sama tadi. Temanya adalah kiat mengatasi kekhawatiran. Sekali lagi, tema minggu pagi ini adalah kiat mengatasi kekhawatiran. Saudaraku, dari manakah sumber kekhawatiran? Sumber kekhawatiran itu, kalau kita membaca secara teliti, itu dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka khawatir Tuhan tidak mengampuni mereka. Mereka khawatir mereka akan dihukum. Ketika mereka khawatir, mereka menjadi takut. Dan ketika mereka menjadi takut, mereka menjadi tidak percaya.
Sehingga kita tahu betul pada waktu Tuhan datang mencari Adam dan Hawa, mereka bersembunyi dan menjauhkan diri dari Tuhan. Dan akibat dari ketidakpercayaan yang dimulai dari ketakutan, yang dimulai dari kekhawatiran tadi, dan sumbernya adalah dosa, saudara tahu mereka tidak punya kerendahan hati. Mereka tidak datang meminta ampun, tidak merendahkan hati meminta belas kasih Tuhan, tetapi mereka saling menyalahkan. Jadi saudara harus melihat betapa mengerikannya kekhawatiran ini, saudara. Jadi kekhawatiran itu bersumber dari dosa. Nah, saudara, kenapa anak Tuhan bisa menjadi khawatir? Sebelum saya menjabarkan kenapa anak Tuhan ini bisa menjadi khawatir, saya ingin saudara mengerti dulu bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia. Dia sudah berkaitan erat dengan kehidupan saya dan saudara. Dia merupakan perasaan yang tersimpan di dalam hati kita. Dan artinya saudara, kalau saudara ingin berhenti khawatir, itu artinya saudara sudah berhenti untuk hidup. Karena saya pastikan, baik kita mengenal Allah atau tidak mengenal Allah, baik kita percaya Yesus atau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak bisa bebas dari yang nama kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu berkaitan dengan perasaan ada di dalam hati setiap kita. Hari ini kita banyak uang, kita senang, besok uang kita hilang, kita khawatir mau makan apa lusa. Itulah manusia kita. Nah saudara, artinya kekhawatiran adalah satu perasaan yang tersimpan di dalam hati kita. Baik engkau percaya Tuhan Yesus atau tidak percaya Tuhan Yesus, tetap ada namanya kekhawatiran. Itulah kenapa saya memberikan tema buat kita pagi hari ini, kiat untuk mengatasi kekhawatiran. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa anak Tuhan bisa menjadi khawatir? Saudara, saya mencatat ada dua hal yang menyebabkan anak Tuhan itu bisa menjadi khawatir. Hal pertama, saudaraku, anak Tuhan itu tidak mencari kerajaan Allah. Nah, saudara harus mengerti apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan kuasa, proteksi. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Jadi kerajaan Allah itu sesuatu yang bersifat kuasa. Dia tidak terlihat oleh mata kita, tetapi dia ada membentengi, memproteksi kehidupan kita. Seperti Alkitab berkata, malaikat-malaikat mengelilingi, berjaga-jaga dari dalam hidup orang-orang percaya. Jadi kerajaan Allah itu berkaitan dengan kuasa. Nah saudara, lalu bagaimana saudara kita bisa memahami atau mengerti bahwa hidup saya ini penuh dengan kuasa? Hal yang kedua, jadi kenapa anak Tuhan itu bisa khawatir? Karena pertama tidak mencari kerajaan Allah yang berbicara kuasa, atau yang sering kita sebut lebih tepat iman. Nah hal yang kedua, karena anak Tuhan tidak mencari kebenaran Allah. Makanya di dalam ayat yang ke-33 berkata begini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini penting saudara. Saudara, kebenaran Allah berkaitan dengan kuasa. Saudara ketika menggali kebenaran, saudara memahami bahwa selama ada Yesus bersama dengan engkau harus memberi mereka makan. Bukankah seperti para murid datang kepada Tuhan Yesus, guru yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan katakan, berikan kepada. Maka apa yang terjadi? Lewat kuasanya, 5.000 orang laki-laki tidak tercatat perempuan dan anak-anak makan dengan kenyang, menyisakan 12 bangkai. Satu kali para murid mau membayar pajak, lalu Tuhan menyuruh mereka memancing ikan. Saudara bisa bayangkan, ada seekor ikan bisa memakan sebuah koin dan koin itu dipakai untuk membayar pajak. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudaraku, kita tidak akan mengerti bahwa hidup kita ada dalam kuasa, kita diproteksi oleh kuasa dan kita berkuasa kalau kita tidak pernah mencari kebenaran Allah. Itulah kenapa dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika saudara mencari tahu kebenaran, yaitu firman, engkau mengerti bahwa hidupmu di dalam Yesus adalah hidup dalam kuasa. Hidup dengan kuasa, hidup disertai kuasa, hidup dilindungi oleh kuasa Tuhan. Nah, kebenaran Allah itu adalah firman. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan ketika kita tinggal di dalam Dia di dalam kita cakap, kita kuat menanggung segala perkara. Tuhan Yesus adalah firman. Ketika engkau tinggal di dalam firman, firman di dalammu, engkau kuat. Engkau mampu mengatasi kekhawatiranmu. Ini kiat yang pertama, baca firman. Banyak anak Tuhan tidak baca firman, sehingga ketika dia punya masalah, dia bukan mencari firman, dia cari hambanya firman. Dia bukan mencari Tuhan Yesus sebagai sumber, tetapi cenderung dia hanya datang kepada hamba Tuhan yang tentu terbatas oleh situasi dan kondisi.
Saudara, kita bisa berkata enak ya, hamba-hamba Tuhan di dalam masa perjanjian lama, ada Elia, ada Elisa, ada Nabi Musa, ada macam-macam. Mereka dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara langsung kepada mereka, memerintahkan mereka untuk melakukan ini dan itu dan sebagainya. Mungkin kita berkata, oh hebat mereka, kita enggak. Saudara, mungkin kalau hamba Tuhan di masa perjalanan akan berkata kepada saudara dan saya, engkau orang-orang yang beruntung dan berharga itu. Kenapa? Karena engkau dekat dengan firman, engkau dekat dengan perkataan Tuhan. Mereka harus menunggu audible, suatu ungkapan yang Tuhan sampaikan. Saya dan saudara tinggal menggali Alkitab, membaca, merenungkan, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, engkau berhasil dan beruntung. Artinya saudara, ketika saudara menjadi orang yang suka mencari kebenaran, engkau akan menjadi orang yang hidup dalam kuasa. Jadi, kenapa anak Tuhan itu bisa menjadi khawatir? Ada dua hal. Pertama, dia tidak mencari kerajaan Allah yang berkaitan dengan kuasa. Dan dia tidak mencari kebenaran Allah yang membuat dia tidak mengetahui atau tidak mengerti bahwa dia ada dalam kuasa Tuhan. Dan dia hidup dengan kuasa. Sehingga saudara, kalau ada apa-apa, kalau saudara yang baca firman, menggali firman, menunggu firman, engkau tidak perlu khawatir dan takut. Engkau percaya betul kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara. Tetapi yang harus engkau lakukan, sungguh-sungguh engkau lakukan untuk mengatasi kekhawatiranmu, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Nah saudaraku, lalu kemudian apa yang terjadi ketika kita tidak khawatir, saudara? Nah ini yang luar biasa, ini menarik. Apa sih reward dari ketika engkau tidak khawatir? Jadi bagaimana engkau tidak khawatir? Cari kerajaan Allah, cari kebenaran Allah. Itu dua hal penting. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan kuasa. Engkau mencari lewat pujian penyembahan, punya keintiman doa dan sebagainya. Tetapi ingat, harus setelah dengan kebenaran, itu firman. Minimal satu hari baca 2-3 pasal untuk engkau memahami, mengetahui isi hati dan kehendak Tuhan. Rancangan hari Tuhan yang penuh harapan ada dalam hidupmu. Engkau pegang janji firman. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, ingat doa dengan kuasa itu beda ya saudara ya. Dengan doa wajib lapor, dengan doa meminta-minta. Kalau orang doa dengan kuasa, dia pegang janji firman. Ingat, Allah yang saudara dan saya sembah, Tuhan Yesus yang memilih saya dan saudara, adalah Allah yang tidak Allah yang setia pada perkataan. Saudara bisa meminta kepada Tuhan dasarnya perkataan firman. Sehingga Tuhan tidak punya alasan untuk tidak memberkati saudara. Karena engkau pegang undang-undang dasar. Engkau tahu kebenaran. Engkau mengerti bahwa doamu harus dasarnya kebenaran. Sehingga doamu penuh dengan kuasa. Nah saudara, kemudian apa reward bagi saya dan saudara ketika kita tidak khawatir? Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-34. Dikatakan begini. Ini menarik saudara ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, apa yang terjadi ketika engkau tidak khawatir? Pertama, saya mencatat, engkau mampu melewati yang namanya kesusahan. Ingat, Tuhan Yesus bilang apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Esok dengan apa? Dengan kesusahannya sendiri. Artinya saudara, selama engkau hidup, engkau pasti susah. Selama engkau hidup di bumi ini, engkau jangan pernah berpikir untuk lepas dari yang namanya kesusahan. Bahkan mungkin saya mau kasih tahu kita, kesusahan merupakan teman terbaik bagi hidup saya dan saudara. Tetapi saudara, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenaran, engkau tidak menjadi khawatir. Dan ketika engkau tidak khawatir, hal pertama yang engkau akan dapatkan, engkau mampu melewati kesusahan. Engkau mampu melewati kesusahan. Kesusahan bukan apa-apa. Sebab kesusahan adanya di kemarin nantinya. Engkau akan melewatinya, engkau akan ada di hari depan saudara yang penuh harapan. Jadi hal pertama yang terjadi ketika kita tidak khawatir, kita bisa melewati yang namanya kesusahan. Kedua, ini penting, kita mampu mengucap syukur dalam kesusahan. Ingat firman berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal? Bagaimana Pak, saya bisa mengucap syukur usaha saya bangkrut, saat ini COVID, ditutup PPKM, ditutup di mana-mana, saya di PHK dari perusahaan di mana saya bekerja. Bagaimana Pak, saya hidup susah karena tidak ada harapan di situasi seperti ini. Kita dibatasi, kita tidak bisa berbuat banyak. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur dong. Tetapi saudara perhatikan, ketika saudara tidak khawatir, saudara tetap mengucap syukur. Artinya begini, kalau engkau masih bangun pagi, Tuhan masih memelihara paru-paru saudara, Tuhan masih memelihara jantung saudara, Tuhan masih memberi kesempatan engkau hidup. Dan tentu saja hidup harus berdampak.
walaupun di tengah COVID. Saudara tetap harus berbuat dan berdampak, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Jadi hal kedua yang saudara dapatkan dari ketika engkau menjadi tidak khawatir adalah engkau mampu mengucap syukur dalam kesusahan. Dan ini tidak banyak dimiliki. Orang dunia tidak bisa melakukan hal seperti ini, tetapi saya dan saudara akan bisa. Kita belajar, baca firman, kita menggali kebenaran, kita melihat bagaimana Ayub di tengah kondisi yang sangat mengerikan. Dia berkata apa? Bagaimana bisa? Apakah kita harus menerima yang baik saja dan yang tidak baik dari Tuhan? Artinya yang baik dan tidak baik tidak mengurangi kualitas mengucap syukur. Bahkan Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan di tengah keadaan dia dalam situasi yang sangat amat tidak baik. Jadi Bapak Ibu, mari saya rindu biarlah kiat mengatasi kekhawatiran saudara, praktekkan aplikasi ke dalam kehidupan saudara di tengah wabah COVID yang tidak jelas kapan berakhirnya. Tetapi saudara perhatikan, engkau tetap percaya, engkau menjadi pribadi yang mencari kerajaan Allah, engkau mencari kebenaran Allah sehingga engkau tahu benar, engkau ada dalam proteksinya Tuhan, engkau dilindungi oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Engkau mampu melewati kesusahanmu hari ini. Dan saya pastikan hari esok dengan kesusahannya pun engkau tetap mampu melewati. Dan juga engkau mampu menjadi pribadi yang mengucap syukur dalam segala kesusahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan kepala, kita arahkan hati hidup pandangan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Bapak Ibu di rumah boleh mendukung doa supaya kita bisa memberkati bangsa kita. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita supaya mereka mampu berdiri teguh, mampu mengelola negara Indonesia di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kita berdoa untuk gereja kita GBI Eternitas supaya gereja ini tetap eksis, bertumbuh, berbuah, dan tetap berdiri teguh sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati jemaat GBI Eternitas, anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online, menyaksikan khotbah di online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati usaha pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati masa muda, masa depan mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan termeterai dalam hati setiap kami. Kami mampu mengatasi kekhawatiran kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tidak khawatir di dalam keadaan susah, bahkan tetap mengucap syukur dalam kesusahan kami, karena kami tahu Tuhan adalah pelindung kami, Tuhan adalah juru selamat kami, Tuhan yang menolong kami senantiasa. Hamba memberkati jemaat-Mu Bapa. Hamba tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama-sama. Saudara yang ada di rumah angkat tangan saudara. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, tuaian raya akan terjadi di bangsa ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan terjadi di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, presiden kami, jajaran-jajaran kementerian, para kepala daerah tingkat gubernur, bupati, kota, madya, desa, dan sebagainya. Supaya biarlah para pemimpin bangsa ini bisa mampu bersama-sama bersatu hati untuk memimpin supaya Indonesia bisa melewati masa yang susah ini, masa yang berat ini, dan kemudian Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kami juga menyerahkan gereja GBI Eternitas memberkati gereja kami. Kami percaya gereja ini akan terus bertumbuh, berbuah. Banyak orang dibawa dalam terang keselamatan Kristus yang ajaib. Banyak orang masuk sorga. Bahkan gereja GBI Eternitas ini akan membawa banyak jiwa masuk sorga. Dan gereja ini akan terus berdiri teguh sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, gembala-gembala CS, ketua-ketua CS, gembala sidang, semua punya satu hati untuk bersama-sama saling berangkulan, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya, untuk kami melihat bersama-sama bahwa hari depan kami di dalam Yesus adalah hari depan yang penuh harapan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, arahkan hati hidupmu kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Biarlah apa yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan biarlah kiranya engkau terus diberkati dan menjadi berkat dimanapun engkau berada sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan mari setiap kita yang siap menerima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama dengan saya kita katakan
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara.